Assalamualaikum, hai Faster. Kembali lagi di Fastcast, waktunya Fast bercerita mengenai inspirasi, inovasi, prestasi, dan tentunya mengedukasi. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa Fast dari program studi matematika yang menjuarai ajang di ISEF atau ASEAN Innovate Science Environmental and Entrepreneur Fair. Nah, langsung aja di studio udah ada Mbak Rofifah. Halo Mbak Rofifah, gimana Halo, kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Ya. juga. Nah, dengar-dengar kemarin Mbak Rofifah ini memenangkan medali silver di ajang ISEF. Nah, Mbak itu kan salah satu prestasi yang sangat luar biasa yang membawa nama fakultas dan nama universitas di kancah internasional. Nah, kalau boleh tahu berapa negara sih Mbak yang mengikuti kegiatan ISEF ini? Sebelumnya kalau negara yang mengikuti, karena ini kan emang ajang internasional ya, kita ngelihat di pas event itu ada 20 negara kurang lebih. Itu ada Cina, ada Malaysia, Serbia, ada USA juga, Filipina dan lain sebagainya, ada Turki dan lain-lain gitu. Nah, total keseluruhan peserta itu kira-kira ada 440-an lebih gitu. Jadi ya lumayan. Banyak banget sih Mbak ya. Iya, lumayan banyak sih. Nah, kegiatan ini tuh dilakukan di mana sih Mbak kemarin tuh? Sebenarnya kegiatannya itu ada dua, ada online, ada offline. Karena yang secara offline itu di Indonesia, di Universitas Diponegoro Semarang. Jadi yang orang Indonesia ada di sana gitu. Tapi kalau yang dari luar itu mereka online. Tapi ada juga sih beberapa kampus itu yang secara online gitu ikutnya. Mungkin mereka ada kendala dan lain-lain, nggak bisa datang atau seperti apa gitu. Oh, seperti itu. Nah, inovasi apa sih Mbak yang Mbak bawa sama tim untuk sampai mendapatkan medali silver nih di ajang ISEF itu? Oke, karena ini ada ajang inovatif sains ya, jadi kita membawa SAISI. Ini adalah singkatan dari Science Easy gitu. Nah, SAISI ini berupa kartu edukasi yang mana kita targetkan untuk anak-anak usia 9 sampai 12 tahun. Oh iya. Dan di dalamnya itu menarik Mbak. Jadi ada 12 warna yang berbeda. Jadi anak-anak bisa tertarik gitu. Kemudian ada desain yang unik juga, kita memperkenalkan desain yang unik. Kemudian uniknya lagi, isinya yang ada di dalam kartu ini itu bukan pelajaran seperti anak-anak yang ada di SD, SMP gitu, bukan ada di buku pelajaran, tapi ini adalah fakta unik tentang sains. Nih, kalau kita ambil contohnya nih Mbak, ini kan dari kategori fisika. Jadi kita tuh ada 4 kategori, ada fisika, matematika, biologi, sama ilmuwan. Nah, kalau dari kategori fisika misalnya gini, tahukah kamu otak adalah organ tubuh yang dapat menghasilkan gelombang listrik gitu. Nah, itu kan fakta unik sains yang mungkin anak-anak belum pada tahu gitu. Jadi harapannya dengan memainkan SAISI, mereka itu bisa lebih mengenal sains lebih luas gitu. Nah, selain kartu ini, di ISEF kita juga bawa aplikasi. Jadi aplikasinya itu augmented reality untuk memvisualisasikan gambar yang ada di kartu ini. Jadi aplikasinya nge-scan gambar yang ada di sini, kemudian nanti muncul 3 dimensi, terus ada juga suaranya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai deskripsi yang ada di sini. Tahukah kamu ternyata jantung seekor udang terletak di kepalanya loh. Jadi anak-anak belajar sainsnya lebih menarik Ya, gitu, lebih senang gitu. Ya, jadi nggak kaku gitu kita belajar sains tuh. Nah, kalau boleh tahu awal mula terciptanya produk ini tuh awalnya gimana sih Mbak? Oke, jadi awal mulanya ini udah lama sekali ya, sejak tahun 2019. Ya, dari 2019 itu kita bentuk tim ya, ini ada 4 orang sebenarnya timnya. Jadi saya sendiri, Rofi dari matematika, terus ada ketuanya itu Vida, Mutafida dari fisika 2018, saya juga 2018. Terus ada satu teman saya juga dari matematika, Syafa. Terus ada angkatan 17 itu dari pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini sebelumnya memang kita udah kenal orang-orangnya. Jadi kita ya udahlah buat tim untuk ikut PKM. Waktu itu PKM kewirausahaan karena kita bisa nih kayaknya buat ngejual kartu edukasi sains biar lebih menarik dan lain-lain gitu. Akhirnya kita buat, kemudian alhamdulillah didanai di tahun 2020. Jadi alhamdulillah PKM itu didanai 2020.
karena waktu itu online, jadi ada perubahan sistematika dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak menjualkan secara langsung. Kalau PKMK sebelum-sebelumnya itu kan mereka ngejual gitu ya. Kalau ini kita nggak, cuman ada beberapa diganti jadi digital gitu. Jadi kita ngejualnya di marketplace dan lain-lain gitu. Nah, dari 2020 itu kemudian di 2022 ini kita ketemu nih ada event, oh kayaknya bisa nih kita ajuin lagi si Saisi ini dengan perubahan gitu. Karena pas waktu PKM kan cuman kartu ini aja, belum ada aplikasinya. Nah pas waktu di 2022 itu pas ajang ISEF ini kita kumpul lagi bertiga. Karena yang PBI udah lulus kan gitu, PBI udah lulus, jadi kita kumpul bertiga, kita bangun ide lagi gimana nih caranya biar ini lebih menarik. Akhirnya muncullah ide untuk buat aplikasi dengan AR gitu, augmented reality. Jadi anak-anak juga lebih menarik gitu ya belajarnya gitu. Makanya terbentuklah kemarin produk yang untuk kita bawa ke ajang ISEF. Oh jadi seperti itu ya Mbak. Jadi awal mulanya tuh PKM dulu, baru dikembanginnya di ISEF ini dengan mendapatkan fitur buat ngedetect kartu ini gitu ya Mbak ya. Oh begitu. Nah terus cara buat ngedapetin aplikasi buat ngedetect kartu ini tuh di mana gitu Mbak? Oke, kalau untuk aplikasinya karena kita memang baru kemarin ya mengembangkan aplikasi, jadi itu masih belum bisa di-download oleh orang-orang umum gitu karena masih baru pengembangan. Jadi kemarin kita hanya mendemokan aplikasi yang di kita gitu. Jadi kemarin kegiatannya itu kita mendemokan produk kita beserta aplikasinya, tapi hanya dengan device kita gitu. Karena belum bisa diakses. Belum bisa diakses luas gitu ya? Belum bisa diakses luas. Harapan kita ya ke depannya aplikasi ini bisa udah diakses sama banyak orang gitu. Kemudian bisa membawa manfaat juga. Terus kita juga pengen ada muncul seri-seri yang lainnya, mungkin bisa seri sejarah gitu atau matematika sendiri atau biologi sendiri gitu. Itu kan juga bisa ya dibuat inovasi-inovasi lagi gitu. Kita harapannya gitu sih. Ya semoga harapan Mbak bisa terrealisasikan ke depannya gitu ya. Karena kan membantu banget buat anak-anak belajar gitu ya. Karena sangat menarik karena bisa dilihat ini di kartunya gambarnya itu tuh ya lucu-lucu gitu. Jadi membuat anak-anak tuh semangat buat belajar gitu ya. Nah, terus Mbak aku mau tanya nih, kalau dari mana sih awal mulanya tahu info ISEF ini tuh? Kalau untuk info ISEF itu kan sebenarnya salah satu event lomba ya. Jadi event lomba itu banyak sekali informasinya kita lihat di website, kemudian di Instagram gitu, itu banyak. Nah kebetulan kalau ISEF kemarin kita dapat di Instagram. Nah kita lihat terus kita, oh kayaknya cocok nih untuk kita gitu. Oh kita bisa masuk ke bidang entrepreneur gitu kan. Ya udah, akhirnya kita buat dan biasanya ajang-ajang lomba kayak gitu kita diminta untuk upload abstrak. Nah dalam seminggu abstrak dulu, setelah abstrak itu di ACC, pengumuman keluar, baru kita bayar biaya pendaftaran begitu. Gitu sih Kak. Jadi buat abstraknya juga ya kumpul lagi gitu ya, terus pengembangan aplikasi dan lain-lain gitu. Untuk biayanya sendiri kalau boleh tahu berapa nih Mbak? Kalau untuk biaya pendaftaran kemarin 2,5 ya. 2,5. Karena juga dari kampus gitu, jadi kita mengajukan. Tapi nggak bisa kita nggak ngajuin, kita harus ngajuin juga. Jadi setelah kita upload abstrak, kemudian di ACC, oh berarti udah fix sih kan, kita bakalan berangkat gitu. Akhirnya yaudah kita bikin proposal ke kampus gitu untuk minta pengajuan dana gitu ya, biar bisa cair untuk dukung program ini gitu ya. Jadi tetap ngalir juga gitu ya dari kampus. Jadi mempermudah juga ya Mbak buat kita ngembangin si produk ini. Nah, hal apa sih Mbak yang paling berkesan waktu pas mengikuti ISEF ini? Kalau yang paling berkesan mungkin banyak ya. Salah satunya adalah kita bisa ngelihat inovasi-inovasi sains yang lainnya gitu yang dibawa oleh teman-teman yang lain yang sangat luar biasa juga gitu, yang nggak kalah luar biasanya. Nah terus kita juga jadi termotivasi, oh ternyata kita bisa loh untuk ikut acara seperti ini gitu, bahkan kemudian menang gitu ya. Jadi termotivasi lebih gitu untuk terus-terusan, oh kayaknya next bisa deh ikut lagi gitu. Benar banget Mbak. Kalau boleh tahu waktu pas kemarin di Undip itu kan bukan hanya kita aja kan, ada dari berbagai macam yang lainnya itu. Kalau boleh tahu apa aja sih produk-produk selain
Kayak contohnya ini kan kartu gitu kan. Selain ini tuh apa gitu? Banyak, ada apa ya? Ada wine non alkohol. Wine non alkohol ya, keren banget sih. Iya, Wine itu dari Bali kalau nggak salah yang bikin. Terus ada juga batik dari daun-daun bekas. Batik dari daun-daun bekas itu gimana Itu sih? nyetaknya mereka dari daun-daun bekas dijadiin motif untuk batiknya gitu. Iya. Terus ada juga yupi dari tumbuhan. Yupi dari tumbuhan. Ada juga pupuk Yupi dari tumbuhan. pupuk dari inilah kulit udang gitu. Pupuk dari kulit udang. Iya. Bisa kepikiran gitu Iya ya, Mbak bisa. ya? Jadi kalau sebenarnya mungkin tantangan tersendiri itu adalah buat ide ya. Nah buat ide terus realisasikan, itu sih yang tantangan tersendirinya. Tapi kalau misalnya udah punya ide, walaupun out of the box atau kita bahkan mengunderestimate ide kita, ya gak apa-apa gitu, jalan aja gitu. Yang penting tetap gas aja gitu Iya, ya. jadiin produknya gitu. Iya benar banget. Nah oh ya Mbak, udah mau di penghujung acara nih. Nah boleh kasih closing statement buat teman-teman di rumah yang sedang membuat karya atau masih ada yang belum kepikiran nih untuk membuat karya gitu. Boleh dikasih tahu. Sebenarnya kalau membuat karya itu mungkin pasti berawal dari ide ya, terus teman-teman juga harus cari tim yang solid gitu ya, yang sama-sama bisa mengerti, sama-sama bisa mengeluarkan ide, sama-sama bisa mau merealisasikan ide ini gitu. Nah setelah itu dijadikan produknya gitu, jangan sampai ide itu hanya sebatas ide tapi tidak direalisasikan. Buat timeline gitu ya, kemudian bagi tugas, terus kumpul, diskusi, walaupun sesibuk apapun ya, kita karena mau berprestasi ya kita coba untuk meluangkan waktu untuk itu gitu. Terus sih, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya mau berprestasi, mau mencoba, cari aja informasi itu banyak sekali gitu. Kalau misalnya masalah dana, mahal dan lain-lain, ajukan ke kampus. Insya Allah ada lah dari kampus tuh ya. Iya sangat mendukung gitu. Jadi harus menikmati prosesnya ya Mbak ya, karena kan ya proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya gitu. betul. Walaupun kadang kita mikir, kayaknya ini nggak bakal lolos deh. Kayaknya kok terlalu sepele banget. Dulu kita juga mikir gitu, masa iya sih gitu produk kita ini bisa maju gitu kan. Ternyata malah kedana di PKM awalnya. Jadi dari sana makin pede tuh kan buat ngebawa lagi gitu. Sampai akhirnya di ISEF juara juga gitu. Iya, gitu. Luar biasa sekali nih teman-teman. Kalian juga bisa membuat karya yang luar biasa seperti Mbak Rofifah ini. Jadi harus pede, intinya harus pede. Karena selain bisa membanggakan diri sendiri, tentu saja membanggakan fakultas serta universitas. Nah, kayak gitu. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak udah datang di studio kita. Iya, makasih juga udah diundang. Iya, aku mengucapkan selamat dan sukses selalu serta ya semakin bersinar. Ya, semoga ya kita semua bisa bersinar. Oke. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, komen, share video ini serta subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari YouTube FAS UAD. Nah, jangan lupa juga untuk ngikutin sosial media kita di IG-nya yaitu @fas.uad. Kemudian TikTok dan Twitter di @fas_uad. Baik, kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.